Bos, kapan ya kita bisa menikmati lobster semudah dan sereceh kayak kita makan menu penyetan atau lalapan pinggir jalan yang harganya terjangkau? Bukan tidak mungkin ya bos. Nyatanya, bisnis budidaya lobster air tawar yang sedang Doi kembangkan saat ini bukan cuma untuk mewujudkan mimpi itu, tapi juga membawa kemakmuran dengan omset fantastis sampai ratusan juta bos. Halo bos, budidaya lobster tawar gak harus di lahan yang sangat luas. Kita punya solusi budidaya lobster di lahan sempit untuk raih profit ratusan juta. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, biasanya Sabrina sibuk di dunia modeling. Tapi kali ini Doi rela nyemplung ke kolam demi bisa dapat cuan banyak. Nah, dari sekian banyak jenis lobster air tawar, Syaifullah pilih jenis Cherax quadricarinatus. Bukan tanpa sebab ya bos, ini karena pertumbuhannya paling cepat di antara jenis lobster air tawar lainnya. Meskipun namanya budidaya lobster, ternyata yang dirawat bukan cuma lobsternya aja bos. Justru kunci keberhasilannya pada kondisi lobster itu tinggal dan bertumbuh. Bos, jadi budidaya lobster itu gak merawat lobster sebetulnya. Tapi gimana caranya kita merawat kualitas airnya agar tetap stabil, agar tetap baik, agar lobster tawar itu dapat bertumbuh dengan sehat. Nah, caranya memang kita harus kuras kolamnya, lalu kita bersihkan, kita sikat seperti ini. Nah, ini sudah salternya sudah bersih, sudah kita sikat. Jadi seperti contohnya Mbak Sabrina yang sedang membersihkan dari salternya itu. Wah, totalitas nih Sabrina. Effortnya no kaleng-kaleng. Tapi kalau mau jadi pengusaha beneran emang kudu mulai dari bawah, biar tahu semua ilmunya. Setuju bos? Aduh bos, ternyata nggak gampang ya nyikat atau bersihin kolam lobster ini. Nah mas, untuk pembersihannya ini berapa hari sekali sih? Ya, kalau budidaya lobster tawar itu kita nggak perlu dibersihkan setiap hari, cukup 1 bulan sekali. Jadi per 1 bulan kita menguras kolamnya sekaligus kita membersihkan shelter-shelternya ini. Shelternya ini tugasnya untuk tempat bersarang dari lobster tawar. Ini yang menyebabkan banyak lumut gini ini apa sih sebenarnya mas? Nah, karena lobster ini perlu asupan sinar matahari, maka kita perlu matahari yang masuk ke dalam kolam. Nah, setelah kolam itu terpapar sinar matahari, maka lumut itu bisa bertumbuh. Nah, bicara soal pakan, lobster air tawar merupakan hewan pemakan segala alias omnivora. So, semakin banyak variasi pakan bakal bikin si lobster air tawar ini makin happy dan tumbuh dengan baik. Tapi ingat ya bos, jenis dan porsi pakannya tetap diperhatikan. Nah, jadi untuk kegunaan dan manfaatnya dari pakan pelet ini, jadi kandungan protein, mineral, dan vitaminnya itu bisa terpenuhi untuk lobster tawar. Lalu untuk pakan toge juga kita berikan karena tinggi protein juga dan kandungan vitaminnya yang bermanfaat untuk lobster tawar. Jadi kalau untuk ingin lobster tawarnya cepat bertelur, itu biasa kita berikan pakan toge ini. Untuk pakannya ini kita beri setiap berapa jam sekali mas? Kalau untuk pakan itu sehari cukup 2 kali. Jadi 25% pada pagi hari dan 75% pada sore atau malam hari. Satu tips dari Syaifullah supaya kita bisa irit pakan. Doi menggunakan tanaman apu-apu atau Pistia stratiotes sebagai salah satu variasi pakannya. Tanaman apu-apu juga bisa bermanfaat untuk memperbaiki kualitas air. Jadi bisa dibilang jenis pakan yang ini nyaris Rp0 modalnya. Nah, khusus untuk burayak alias anakan lobster, Syaifullah menyarankan cacing tanah sebagai pakannya karena mengandung protein tinggi yang dapat mempercepat pertumbuhan.
Budidaya lobster air tawar butuh waktu sekitar 6 bulan dari sejak anakan sampai menjadi bibit atau siap konsumsi. Tapi karena permintaan pasar yang tinggi, Syaifullah akhirnya membuka kemitraan. Untuk pasar kami sangat kewalahan. Bahkan stoknya kami kurang-kurang terus ya. Maka dari itu kita membuka kemitraan agar kenapa? Agar kita bisa saling gotong royong, saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa memenuhi pasar ini. Kemitraannya bukan sekedar transaksi jual beli lobsternya aja ya bos, tapi Doi juga memberi pelatihan untuk mitranya berupa panduan dalam bentuk modul seperti ini bos. Paket kemitraannya beragam bos, mulai dari paket indukan yang satu setnya berisi 5 ekor lobster jantan dan 5 ekor lobster betina dengan harga Rp350.000. Mas, ini kenapa ya harus di-packing pakai daun pisang? Nah, kenapa kita pakai daun pisang? Daun pisang ini bisa menetralisir suhu yang ada di dalam styrofoam. Karena di perjalanan itu kan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Ada yang sampai 2 hari, ada yang 1 hari. Nah, itu fungsinya daun pisang ini agar melembabkan suhu yang ada di styrofoam ini. Kalau misal selain daun pisang, ada opsi lain nggak? Kalau misalnya Bisa. nggak ada tuh daun pisang. Bisa. Pakai apa tuh Mas? Itu kita biasanya pakai spon juga bisa. Jadi sponnya kita lapisi air, lalu kita tambahkan es batu. Agar kenapa? Agar es batunya suhunya ini bisa mencair dengan perlahan ketika di pengiriman, proses pengiriman. Ada juga paket kolam yang harganya tergantung luas lahan yang akan dibuat. Mulai dari 1 jutaan sampai 15 jutaan. Luasan kolamnya bisa mulai dari 1, 2, atau 3 meter persegi. Ada juga paket kolam susun. Di dalam paket ini sudah termasuk bahan kolamnya, pengatur oksigen, alat pengecek pH, dan lain-lain. Pokoknya lengkap deh bos, kalian cukup siapin lahannya aja. Kalau mitra sudah bisa menghasilkan lobster indukan atau siap konsumsi, Syaifullah siap menampung bos. So, mitra dijamin gak bakal pusing soal pemasarannya. Jadi kalau mitra jual ke kami lagi, itu kami tampung dari size ukuran 3 inch sampai dengan size konsumsi. Jadi untuk harga per kilonya kami beli kembali dengan harga sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah, tergantung dari besaran dari lobster tawar tersebut. Kemitraan ini terbuka untuk siapapun ya bos. Prinsipnya, Syaifullah ingin buka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan dari bisnis ini. Oh iya, Doi sendiri tetap bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu politeknik di Surabaya sambil menjalankan bisnis loh. Kerja niat ibadah itu insya Allah bisa kok beriringan dengan bisnis yang kita jalani saat ini. Seperti itu. Yang penting satu ya, kerja untuk ibadah. Itu aja. Lalu bisnis untuk bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain yang ada di sekitar kita, untuk keluarga, untuk teman, bahkan untuk orang-orang yang memang ingin punya bisnis. Syaifullah membuka kemitraan sejak tahun 2019 awal, di mana saat itu banyak orang banting setir dari pekerjaan sebelumnya atau karyawan yang dirumahkan akibat pandemi. Kini mitranya sudah tersebar seantero Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Mencapai tahun ke-8, bisnis budidaya dan kemitraannya makin cuan bos. FYI nih bos, sampai saat ini permintaan pasar akan lobster air tawar meningkat terus. Bahkan Syaifullah pun sampai kewalahan. Untuk pasar wilayah Surabaya aja kebutuhannya sekitar 100 sampai 500 kg lobster. Pasarnya meliputi home kitchen, restoran, dan hotel. Itu awalnya kita hanya bergerak di 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya pada tahun 2019. Hingga akhirnya pada tahun 2024 hingga 2025 ini untuk omset rata-rata kita per bulan bisa sampai puluhan dan sampai ratusan juga. Kesuksesan ini bukan buah mimpi semalam ya bos. Sebagai perintis, Syaifullah memulai bisnis ini benar-benar dari bawah dan penuh keprihatinan bos.
Di tahun 2017, di sela-sela kesibukan kuliahnya, Doi memulai bisnis ini dari satu kolam yang Doi bangun di dalam sepetak kamar. Sayangnya, itu bukan cara budidaya yang ideal. Dari modal 300 ekor lobster, hanya tersisa 15 ekor. Beruntung, salah satu di antaranya ada yang bertelur dan akhirnya menjadi modal yang terus berputar sampai sekarang. Sangat bangga sekali ya bisa memberdayakan warga-warga sekitar ataupun dari daerah-daerah yang memang ingin tumbuh di bidang budidaya lobster laut tawar. Seperti itu, seperti apa yang kami pelajari, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, buat para calon bos, boleh nih dicatat tips dari bos muda ini. Pastinya bermanfaat dan cuan, bos. Mas, ini kan bisnisnya berhubungan sama makhluk hidup tuh. Nah, pastinya kan untuk perawatannya itu susah banget dan harus lebih ekstra hati-hati. Gimana sih biar bisa tetap bertahan bisnisnya itu dalam jangka waktu panjang? Kalau menurut saya, yang pertama itu adalah niat dulu ya. Niat, yang kedua itu harus suka sama bidang yang apa kita kerjakan. Karena kenapa? Karena selamanya kita akan di bidang tersebut. Kalau misalkan bergelut itu. Makanya dari itu kita harus suka dulu sama bidang yang kita sukain. Lalu bagaimana caranya setelah itu kita bisa konsisten ya. Setelah berjalannya bidang yang kita geluti, yang kedua itu adalah konsisten. Gimana caranya kita konsisten dan survive. Dan masalah dari budidaya lobster itu sebetulnya dari masa adaptasi aja sih. Adaptasi itu memang semua bidang itu adaptasi itu memang yang paling sulit. Kita evaluasi seperti itu. Dari evaluasi itu saya insya Allah pasti lobster itu bisa berkembang kok. Jadi ada istilah nih, mati satu tumbuh 1000. Dari lobster mati satu, tapi kita bisa punya harapan dari lobster indukan betina yang sedang bertelur. Betul, dari yang bertelur itu ada sekitar 300 hingga 1000 ekor yang bisa dihasilkan dari satu ekor indukan bertelur. Oh, berarti dari 1000 yang sisa hidup itu bisa jadi cuan, bos.